Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini dengan ucapan syukur karena Tuhan terus pelihara kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Saat kami bangun pagi tadi dan saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biar pengurapan Tuhan terus ada atas kehidupan kami. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, beracara dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari kita mau memuji Tuhan pagi ini. Yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengatakan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Karena Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Katakan sekali lagi, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Amin Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ajaib, sungguh ajaib, Yesus bagiku. Yes. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Katakan ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagi. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku.
dalam kehidupan kita. Karena setiap perbuatannya ajaib. Amin. Mari kita mau mendengar pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita masih dalam topik mengenal dan menerima diri sendiri. Oleh sebab itu topik yang kita mau bahas adalah aku sebagai hamba Allah atau hamba Kristus atau hamba Tuhan. Berbicara tentang hamba, mungkin kita berpikir bahwa kemarin kita bicara soal sahabat. Sebelumnya bicara tentang anak Allah. Dan dikatakan kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Bukan lagi hamba tetapi anak. Tapi hari ini yang mau diangkat adalah berbicara tentang hamba. Itu bukan bicara tentang relasi atau hubungan seperti yang kita sebutkan tentang sahabat, tentang anak Allah, tetapi justru bicara soal sikap hati, yaitu biar setiap anak-anak Tuhan memiliki hati seorang hamba, di mana seorang hamba dengan sukarela siap untuk melakukan satu tugas daripada tuannya. Dan itulah yang harus ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat Tuhan. Biar kita selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan itu yang kita kerjakan. Dan biarlah rencana Tuhan digenapi melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Karena kita tahu kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita mau mencari kasih sejati, kita hanya bisa menemukan di dalam kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Biar musik mengalun dengan lembut. 1 menit saja kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersaat teduh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita mau mengatakan kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami gak perlu yang lain. Sebab hanya Engkaulah jalan keluar di atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan sekali lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Bapa saat ini. Karena kami tahu kami tak dapat berjalan. Amin. Jalan sendiri, kami perlukan Sebut nama-Mu. Tuhan. Katakan pujian ini dengan katakan nama-Mu. Nita perlukan sentuhan tangan-Mu. Nita tak dapat jalan sendiri. Nita perlu Kau Tuhan. Katakan, aku Tuhan, aku perlukan keajaiban-Mu. Aku butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh tangan-Mu. Kami butuh Engkau Bapa. Pegang tangan kami Yesus. Haleluya. Ya Rabbi Kami datang di
Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Benar Tuhan. Kami percaya kami memperoleh kemenangan. Pagi ini kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar kiranya firman-Mu terus kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Basilia Kelapa Gading. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita terus ada sampai hari ini karena anugerah, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam masa-masa ini, dalam keadaan yang ada di sekitar kita, mari kita terus bisa menikmati kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu ini, buat kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Oleh karena anugerah kasih setia Tuhan kami ada, dan juga oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Tuhan tolong kami di dalam firman Tuhan yang akan kami dengar. Roh Kudus bukakan pikiran kami, Roh Kudus bukakan mata hati kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengar satu topik firman Tuhan bicara mengenai hamba Kristus atau hamba Allah atau hamba Tuhan. Istilah atau sebutan yang diberikan kepada setiap orang Kristen atau setiap orang percaya. Dan hari ini kita akan mulai dengan sebuah ayat yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita akan sama-sama melihat seperti apakah hamba Kristus di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melihat dua bagian firman Tuhan yang bicara mengenai anak Allah dan sahabat Allah. Ya, menarik ketika kita menemukan dua bagian firman Tuhan ini dan kita bertanya apa yang dimaksud sebagai hamba Kristus. Maka kita akan melihat Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan yang ke-7 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Nah, ayat ini sedang menunjukkan bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak Allah.
Nah, di bagian yang kedua bicara mengenai sahabat Allah. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan ayat ini pun senada dengan ayat yang awal kita baca, yaitu bahwa kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kita adalah sahabat-sahabat Allah. Nah, kalau seandainya begitu, kita bisa selesai untuk firman Tuhan hari ini, betul gak ya? Kita nggak perlu lagi membahas mengenai hamba Kristus, karena firman Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah anak Allah. Kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat Allah. Maka selesai firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan ya, kita lebih cepat ibadahnya. Tapi tentunya tidak seperti itu, maka kita perlu menjawab pertanyaan ini. Jadi sebenarnya saya ini anak Allah, sahabat Allah, atau hamba Allah? Atau hamba Kristus, ya. Maka kita akan menjawab pertanyaan itu dengan beberapa jawaban yang sederhana. Jadi bicara mengenai anak atau sahabat itu bicara mengenai status, ya. Bahwa kita diberi status, memang kita diangkat oleh Tuhan, bukan lagi hamba, tapi status kita menjadi seorang anak, ya. Sebagai seorang anak, dan kita bisa menyebut Allah kita, Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Dan juga kita diangkat menjadi punya status sebagai sahabat Allah. Nah, itu bicara mengenai anak atau sahabat Allah. Tapi bicara seorang hamba, itu bicara mengenai sikap hati. Ya, bicara mengenai sikap hati. Ya, Yesus menjadi teladan dalam hal ini. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, anak Allah yang maha tinggi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kalau bisa dibuat sebuah istilah adalah Yesus itu anak Allah berhati hamba. Wow, luar biasa. Dan kita pun sebenarnya adalah anak-anak Allah yang perlu memiliki sikap hati seorang hamba. Yang kedua, untuk menjawab siapakah saya anak Allah, sahabat atau hamba Allah. Maka bicara anak atau sahabat Allah itu bicara mengenai relasi. Relasi yang sangat dekat, relasi yang sangat intim antara umat Tuhan dengan Allahnya. Sehingga kita bisa memanggil dia sekali lagi, ya Aba, ya Bapa. Dan sahabat yang sangat dekat dengan sahabatnya tentunya. Punya hubungan relasi yang sangat dekat antara anak dengan bapa, antara sahabat dengan sahabatnya. Yang mungkin tidak, ya bisa dikatakan tidak mungkin terjadi jika status kita adalah hamba dengan Tuhan. Ya. Relasi yang dekat ini tidak mungkin bisa terjadi antara hamba dengan Tuhan. Ya, karena beda gitu kan, antara anak dengan bapa, sahabat, dengan Tuhan dan hamba. Jadi bicara mengenai hamba itu bukan bicara mengenai relasi, tetapi lebih tepatnya bicara mengenai tugas pelayanan. Ya, di dalam Matius 24 ayat 46 mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dan yang ketiga, bicara mengenai anak atau sahabat itu bicara mengenai pemberian. Allah menganugerahkan, Allah memberikan status anak itu kepada setiap orang-orang percaya. Sehingga kita diangkat menjadi seorang anak Allah, atau kita diangkat menjadi sahabat Allah, itu pemberian Allah. Ya, kita nggak ada kontribusinya di situ. Kita nggak bisa mengupayakan itu dengan kemampuan kita, tetapi itu dianugerahkan oleh Allah, sehingga kita layak menyebut Allah Bapa sebagai Bapa kita, dan Tuhan sebagai sahabat kita. Tapi bicara mengenai hamba, itu bicara mengenai penyerahan. Ya. Kalau anak bicara pemberian, hamba itu bicara penyerahan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 ada sebuah kisah Maria bertemu dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Maka Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu bicara mengenai penyerahan. Seorang hamba bicara mengenai penyerahan hidup, penyerahan hak, penyerahan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan kita.
Jadi bicara mengenai anak itu bicara mengenai status, bicara mengenai pemberian dan juga bicara mengenai relasi. Tapi bicara hamba itu bicara mengenai sikap hati, bicara mengenai tugas pelayanan dan bicara mengenai penyerahan hidup. Puji Tuhan. Kalau kita lihat satu lagu yang biasa dinyanyikan ya oleh kita ya, judulnya Hati Sebagai Hamba, maka referensinya itu sangat menarik sekali ya, menunjukkan apa yang kita sudah bahas. Ya, mengatakan begini, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Itu bicara mengenai sikap hati yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bicara mengenai status kita. Jadi hamba bicara mengenai sikap hati, bicara anak atau sahabat Allah bicara mengenai status yang Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa menjalin relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat sesungguhnya bahwa kekristenan di dalam dasar kekristenan yang sejati itu tidak dimulai dari sebuah hukum atau sebuah aturan legalisme tertentu. Tapi kekristenan itu lahir dari kasih, dari karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekristenan dimulai dari kasih dan karya Kristus yang begitu besar kepada manusia atau kepada kita. Jadi semakin kita mengerti kasih Allah, mengerti akan karya Tuhan, itu semakin kita digerakkan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Ya, dimulai dari kasih Allah yang menggerakkan kita, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk menjadi hambanya. Semakin kita mengalami dan mengerti kasih karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, maka semakin kita akan merendahkan hati kita. Semakin kita akan mau melayani Tuhan dengan sukacita. Semakin kita akan memberikan segala sesuatu tanpa pamrih. Bicara mengenai sikap hati hamba. Nah, memang sayangnya tidak semua orang Kristen mungkin mengerti, memahami sungguh-sungguh betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin ada orang-orang Kristen kesulitan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya begini, kita akan sulit mengampuni orang lain ketika kita tidak mengerti dan memahami betapa besarnya pengampunan Tuhan kepada kita. Ya. Kita juga akan sulit untuk mengasihi orang lain ketika kita tidak mengerti betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita akan sulit untuk bermurah hati ketika kita tidak memahami betapa besarnya kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan sulit untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sukacita, merelakan kehidupan kita, memiliki sikap hati seorang hamba ketika kita tidak mengerti betapa besarnya pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kesadaran akan kasih dan karya Kristus yang begitu besar, membuat kita dengan sukarela ya, untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kalau buat skemanya sederhananya seperti ini. Dari manakah kita bisa memiliki sikap hati seorang hamba? Dimulai dari kasih Kristus kepada umatnya. Ya, kasih Allah, karya Allah yang begitu besar kepada kita, kepada umat Tuhan, yang membuat kita digerakkan untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih kita kepada Tuhan semakin besar karena kita semakin menikmati, semakin mengalami kasih Tuhan kepada kita. Dan ketika kasih kita kepada Tuhan kita mau tunjukkan, maka wujudnya adalah hati hamba. Sikap hati yang mau tunduk, yang mau taat dan bahkan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Jadi semakin kita mengalami kasih Tuhan, berjumpa dengan kasih Tuhan, mengalami
kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Ya, kita akan semakin mengasihi Tuhan, betul ya? Dan semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin mau mentaati Tuhan dengan suka rela, yaitu memiliki hati seorang hamba. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melayani Tuhan. Tapi jika kita kehilangan kasih kepada Tuhan, kita akan melayani diri sendiri sekalipun lewat pelayanan. Kok bisa? Bisa. Ketika pelayanan yang kita lakukan mungkin di dalam gereja, ditujukan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebanggaan diri kita sendiri, untuk keuntungan diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, maka sebenarnya kita sedang melayani diri kita, bukan melayani Tuhan. Walaupun lewat pelayanan. Maka kita perlu memiliki sikap hati seorang hamba yang kita akan lihat secara cepat. Hati hamba itu di dalam Alkitab ada di dalam Perjanjian Baru dengan disebut dengan istilah ayat. Dalam bahasa Ibrani-nya ada 807 kata muncul di dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Perjanjian Baru ada 124 kata, yaitu doulos di situ yang berarti hamba. Sebenarnya ada kata-kata yang mirip dengan yang diartikan juga sebagai hamba. Di situ kita bisa ketemu di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu huperetes, letorgos, diakonos, dan yang terakhir jongos. Ya, jongos nggak ada ya, itu saya tambahkan. Itu semua diartikan sebagai hamba. Dan David Watson menarik sekali mendefinisikan seorang hamba itu seperti apa. Ya, dia mengatakan seorang hamba atau seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri. Dalam ketaatan penuh, kerendahan hati, ia hanya bisa berkata dan bertindak atas nama tuannya. Dalam hal ini, tuannya berbicara dan bertindak melalui dia, yaitu hambanya. Jadi, kita bisa belajar hari ini bagaimana kita bisa memiliki sikap hati. Ya, awal segala sesuatu kita perlu menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita kembali mengasihi Tuhan dan wujudnya adalah memiliki sikap hati seorang hamba. Nah, bagaimana apa yang dimaksud hati seorang hamba, sikap hati seorang hamba? Apa yang dimaksud dengan sikap hati seorang hamba? Maka kita bisa menemukan sebenarnya di dalam satu bagian firman Tuhan di Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, kisah seorang tuan dan hambanya. Ya, kisah yang diceritakan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang seorang tuan dan hambanya. Maka dalam kisah itu saya nggak akan bacakan ayat-ayat itu, tapi ada beberapa yang akan kita kutip ya dari kisah itu. Dan bicara mengenai sikap hati seorang hamba itu bicara yang pertama, yaitu mendahulukan kepentingan tuannya, ya, mendahulukan kepentingan tuannya. Ya, Lukas 17 ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, ya tuannya itu akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi setelah hambanya pulang dari ladang kerja dengan capek-capek dan dia pulang ke rumah tuannya, tuannya nggak suruh dia langsung makan. Tuannya suruh hamba itu untuk menyiapkan makanan terlebih dahulu dan melayani tuannya. Setelah itu baru dia boleh makan. Dan disinilah kita melihat bahwa sikap seorang pelayan, sikap seorang hamba Tuhan akan selalu mementingkan kepentingan tuannya. Seorang pelayan selalu memberi prioritas utama kepada Tuhan dan pekerjaannya. Siapakah yang menjadi tuan kita hari-hari ini? Tuhankah? Atau diri kita kah? Atau harta yang kita miliki kah? Nah, harta kekayaan bisa menjadi tuan kita ketika itu menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Dan masa pandemi ini sebenarnya membuat kita melihat lebih jauh seperti apakah hidup kita dan melihat siapakah yang menjadi Tuhan kita selama ini. Nah, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Siapakah yang menjadi Tuhan, yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Tuhankah atau pekerjaan kita? Tuhankah atau harta benda kita? Tuhankah atau kepentingan diri kita sendiri? Nah, siapakah yang begitu menguasai kita hari-hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya sendiri. Tuhan atau yang lainnya? Seorang hamba akan mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Tujuan seorang hamba adalah melayani tuannya. Dan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, baik itu baik ataupun itu tidak baik keadaannya, ia akan melayani tuannya, ya.
keadaan baik dia akan melayani, keadaan tidak baik dia akan melayani. Karena tugasnya cuma satu, yaitu untuk kepentingan tuannya. Yaitu sikap hati yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya. Melayani Tuhan ditunjukkan dengan melayani sesama tentunya. Ini hal yang memang tidak populer di dunia sekitar kita, yang selalu mendorong kita untuk menjadi nomor satu. Sehingga banyak orang berlomba untuk menjadi nomor satu, menjadi yang terbaik, menjadi yang terpopuler, supaya mendapat penghargaan, supaya dihargai, dihormati oleh orang lain. Nah, kalau dunia mengajarkan kita menjadi nomor satu, maka kekristenan mengajarkan kita menjadi nomor tiga. Ya, sesuatu yang bertolak belakang mungkin dengan apa yang dunia ajarkan. Maka firman Tuhan bicara mengenai jadilah nomor tiga. Ya, nomor satunya siapa? Ya, Tuhan pasti. Karena dia yang paling utama. Nomor duanya siapa? Orang lain, sesama. Dan nomor tiganya siapa? Baru diri sendiri. Ya, Filipi 2 ayat yang ketiga mengatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita belajar hari ini bukan berarti orang Kristen itu nggak perlu berprestasi ya Bapak Ibu Saudara, nggak perlu kerja keras, nggak perlu jadi yang terbaik ya, biasa-biasa saja gitu ya. Dan bukan itu maksudnya, tetapi jadilah orang yang terbaik untuk kepentingan atau kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, bukan untuk kemegahan atau kebanggaan diri sendiri. Ya. Orang yang kosong akan kasih Tuhan, dia akan haus, dia akan mencari-cari penghargaan dari orang lain. Tapi orang yang penuh dengan kasih Tuhan akan mengosongkan dirinya untuk mengutamakan orang lain. Apakah hati kita, hidup kita penuh dengan kasih Tuhan? Kalau seandainya kita puas dan penuh dengan kasih Tuhan, maka kita tidak akan mencari-cari penghargaan untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah memenuhi hati kehidupan kita dengan kasih-Nya yang besar. Yang kedua, sikap hati seorang hamba adalah melakukan tugas yang dipercayakan tuannya. Di dalam ayat yang ke-10 dalam Lukas pasal yang ke-17. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seorang hamba selalu siap sedia untuk melakukan apapun yang tuannya perintahkan. Ya, hamba tidak bisa membantah perintah tuannya. Dan seorang hamba tugasnya hanya satu, yaitu melakukan pekerjaan yang disuruh oleh tuannya dengan sukacita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini? Ya, kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang 10 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, yang dipercayakan Tuhan masih ada di tangan kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dari Tuhan kepada hamba-hambanya, mari lakukan dengan sekuat tenaga. Ya. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan dengan sungut-sungut, dengan tidak sepenuh hati, dengan tidak sekuat tenaga, dengan setengah-setengah, itu adalah tanda bahwa kita sedang fokus kepada kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Ya, artinya mari kita belajar hari ini, lakukanlah pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan studi kita hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati seperti yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain atau untuk manusia. Dan seorang hamba dia akan melakukan tugas yang dipercayakan oleh tuannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, sikap hati seorang hamba adalah tidak mencari hormat untuk dirinya sendiri.
Ayat yang ke-9 dalam Lukas 17. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya, hamba itu sudah melakukan banyak hal, melakukan apa yang baik, tetapi seorang hamba tidak menerima ucapan terima kasih dari tuannya. Seorang hamba bahkan tidak mencari hormat untuk dirinya sendiri. Dia hanya mengharapkan orang lain menghormati tuannya, yang mempekerjakan dia, yang memberikan kepercayaan untuk dia melakukan tugasnya itu. Ia hanya mencari hormat untuk tuannya. Orang lain akan memuji tuannya walaupun hambanya yang melakukan hal yang baik. Ya, artinya ketika kita melakukan hal yang baik, yang dipuji bukan hambanya, tetapi yang dipuji adalah Tuhannya. Ya, hamba itu akan mencari pujian untuk tuannya, hormat untuk tuannya, dan bukan untuk dirinya sendiri. Ada 3 godaan besar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah harta, prestasi, popularitas. Ya, harta, benda, mamon di situ, prestasi, popularitas. Ya, banyak orang terjebak dalam 3 godaan besar ini yang akhirnya menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga orang itu tidak lagi mencari hormat untuk Tuhan, tetapi akhirnya mencari hormat untuk dirinya sendiri. Ya, karena dia punya harta, dia punya prestasi, dia punya popularitas, ya, dan dia punya segala sesuatu mungkin dia miliki, sehingga itu menggeser, ya, hormat yang seharusnya diberikan kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan, akhirnya diambil oleh orang-orang yang akhirnya terjebak di dalam godaan ini. Sehingga ketika orang itu terjebak dalam godaan-godaan ini, maka dia mungkin biasanya mengatakan, lu nggak tahu siapa gua, ya. Orang yang mungkin punya harta kekayaan, orang yang punya prestasi, orang yang punya prioritas, dia mengatakan pada orang-orang di sekitar, lu nggak tahu siapa gua. Nah, itu orang yang sebenarnya nggak mengenal dirinya sendiri, kan, sehingga dia bertanya, lu nggak tahu siapa gua aja nggak tahu siapa gua, gitu kan. Jadi ketika kita perlu hati-hati artinya dengan 3 godaan besar ini, ya, apakah hal-hal ini akhirnya menggeser yang seharusnya hormat buat Tuhan, akhirnya itu kita ambil menjadi hormat buat diri kita sendiri. Jadi 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 mengatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian. Kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Mungkin kita punya harta, kita punya prestasi, kita punya popularitas, kita dapat mencari pujian dari orang lain, kita dapat mencari penghargaan dari orang lain. Tetapi sebagai hamba Kristus, kita tidak melakukan hal itu. Tapi kita memberikan pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada sebuah kutipan menarik, ya, bahwa kebebasan sejati muncul ketika kita tidak lagi berusaha menjadi orang yang spesial di mata orang lain. Banyak orang tidak bebas, banyak orang terkungkung, terpenjara karena dia berusaha menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang mungkin bisa dihargai, yang bisa dianggap oleh orang lain, ya. Sehingga dia terpenjara oleh opini-opini orang lain, dia terpenjara apa kata orang lain, dia terpenjara dengan pendapat-pendapat orang lain, dia mau menampilkan dirinya yang paling baik, dirinya yang paling spesial, ya, sehingga dia terpenjara. Tapi sesungguhnya kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi berusaha menjadi orang demikian. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan dan kita sudah puas dengan itu. Kita tahu, kita menyadari bahwa kita sudah dikasihi. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan kita puas dengan hal itu. Yang Tuhan harapkan adalah kita menjadi hamba Tuhan dan menjadi besar di dalam kerajaan surga. Jadi orang-orang yang memiliki sikap hati seorang hamba, orang-orang inilah yang dijanjikan Tuhan menjadi orang yang besar di dalam kerajaan Allah. Dalam Matius 20 ayat 26 dan 28, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus begitu ditinggikan oleh Allah karena dia memiliki sikap hati seorang hamba. Dia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai tidak bisa lebih rendah daripada itu. Di mana dia sebagai Allah turun mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba dan akhirnya mati sebagai di atas kayu salib. Begitu rendahnya, begitu dia merendahkan dirinya, mengambil sikap hati seorang hamba yang hanya mau taat kepada Bapaknya. Dan di saat itulah Allah Bapa begitu meninggikan Yesus Kristus. Dan orang yang memiliki sikap hati seorang hamba adalah orang-orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kita dengar hari ini dan kita sama-sama responi ya dengan sukacita bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus. Bicara mengenai sikap hati ya Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai tugas pekerjaan pelayanan dan bicara mengenai penyerahan hidup kita kepada Tuhan ya. Belajar hari ini bicara mengenai sikap hati hamba, yaitu bicara mengenai kita mau mendahulukan kepentingan Tuhan kita mau melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kita, dan kita tidak mencari hormat untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat waktu ini, kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan menolong kami memiliki sikap hati seorang hamba, terus ada di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan menjumpai kami sampai akhir hidup kami adalah orang-orang yang tetap setia dan memiliki hati seorang hamba. Kami mau taat, kami mau tunduk sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun, kami mau tetap melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Oleh anugerah-Mu, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Dan kita semua yang diberkati sama-sama katakan, Puji Tuhan, kita telah dengar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya menguatkan kita semua, dan saatnya kita untuk bertindak dan melakukannya dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur karena kita juga sama-sama boleh masuk dalam satu perjamuan kudus yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa. Dan tentunya bukan hanya itu. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini sedang mengalami sakit, saya percaya bahwa bilur-bilur Tuhan juga tersedia buat kita. Kesembuhan tersedia. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Mari ketika kita sama-sama menyambut perjamuan kudus ini, percayalah bahwa kuasa Tuhan ada dan akan menjamah, menyembuhkan setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun sakit penyakitnya, biarlah kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Dan oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami bersama-sama menyambut untuk memperingati akan kasih Tuhan yang begitu besar. Penderitaan-Mu Tuhan, kematian-Mu terus diberitakan sebagai satu berita di mana Engkau telah menebus kami dari segala dosa-dosa. Oleh sebab itu biarlah sekarang Tuhan kami boleh bersyukur kepada Tuhan, karena kami juga boleh menerima anugerah ini sehingga kami boleh masuk dalam bilangan anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu telah menyiapkan roti dan anggur, dan saatnya kita sama-sama mau masuk dalam satu perjamuan, yaitu perjamuan yang begitu luar biasa, di mana membawa kita untuk mengingat kasih Tuhan. Saya ajak kita sama-sama angkat roti tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati akan tubuh Kristus, dan kita juga mau makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua percaya akan roti yang ada di tangan kita, berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dan biarlah kita terima dengan bersyukur dan kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kita juga mau angkat cawan tinggi melebihi kepala kita, sebagaimana kita juga menghormati dan menghargai akan darah Kristus. Dan kita minum setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya juga percaya bahwa setiap Bapak, Ibu, Saudara semua percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing berbicara tentang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita menjadi satu meterai perjanjian baru dalam anugerahnya yang besar bagi kita. Mari kita sambut dan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan bersama dengan umat-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk boleh mengingat betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan juga terus memberikan kemampuan, kekuatan pada kami untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang memiliki hati seorang hamba, yang terus mau taat akan segala rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, kehendak Tuhan, rencana Tuhan boleh digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya, dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir daripada ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa bersama-sama. Dan tentunya saya juga menyapa setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami, biar kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jika membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu dapat menghubungi hotline prayer kami yang akan Bapak Ibu dapat lihat setelah ibadah ini selesai. Baik, mari kita sama-sama satukan hati, dan sebelum itu saya ajak kita sama-sama deklarasikan untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai, bahwa shalom Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia sehat, dan Indonesia ada di hati Tuhan. Mari katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia ada di hati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami bersyukur kepadamu kalau kami masih terus dapat ada di dalam satu persekutuan bersama dengan umat-Mu Tuhan. Menyatukan hati kami dan kami terus melatih hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi biarlah hidup kami, hati kami terus menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus jamah dan pelihara kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami, umat-Mu Tuhan yang ada dalam keadaan sakit,
Tuhan, jamahan Tuhan ada atas setiap mereka satu persatu, baik itu sakit karena COVID-19 ini maupun karena sakit yang lain. Tapi kami tahu kuasa Tuhan melebihi segala sakit penyakit yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan dengan iman, kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini biarlah setiap kami terus bersyukur dan kami terus berdoa. Lindungi dan jaga umat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala virus, jauhkan dari segala mara bahaya. Kiranya umat Tuhan ada di dalam pemeliharaan-Mu. Dan hidup kami menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami. Dan kami mau sambut dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, semua yang percaya dan bersyukur katakan amin.